Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matil iman wal islam. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram karena selalu mengingat Allah. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, dan insya Allah pengaruh iman dalam kehidupan kita sangat kuat. Kali ini kita akan berbicara tentang pengaruh iman dalam kehidupan manusia. Iman ialah kepercayaan. Kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan memberi pengaruh terhadap pandangan hidup, tingkah laku, perbuatan dan perkataan sehari-hari. Dalam bahasa Arab disebutkan al-iman wa iqrarun bil qalbi wa natqun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu diyakini dan dibenarkan oleh hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, iman itu bukan angan-angan dan kekosongan, tetapi harus diterapkan oleh hati, dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari. Insya Allah. Ada beberapa efek atau pengaruh iman dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain yang pertama, iman akan melenyapkan kepercayaan terhadap kekuatan benda. Orang beriman hanya percaya kepada kekuasaan dan kekuatan Allah. Allah lah yang memberi. Allah lah yang mengambil nikmat dari manusia. Kalau Allah memberikan pertolongannya, tidak ada suatu kekuasaan yang bisa mencegahnya. Sebaliknya, jika Allah menimpakan bencana, tidak ada satu kekuatan bagaimanapun hebatnya yang sanggup menahan atau mencegahnya. Orang yang beriman percaya sepenuhnya kepada kebenaran firman Allah dalam surat Yunus 108, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illa huwa. Wa yuridka bi khairin fala raddu li fadlihi yusibu bihi may yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Tuhan menimpakan kebahagiaan kepada engkau, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Tuhan. Dan kalau Tuhan menghendaki kebaikan kepada engkau, tidak ada yang dapat menghalangi karunia Tuhan yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya kepada hamba-hambanya. Surat Yunus 108. Kepercayaan dan keyakinan yang demikian akan menghilangkan sifat untuk mendewa-dewakan kesaktian satu benda, untuk mengkeramatkan benda, mengikis kepercayaan terhadap tahayul, khurafat dan jampi-jampi. Hanya Allah semuanya. La khaliqu illallah. La na'budu illallah. La raziqu illallah. La nasiru illallah. Itu keyakinan betul-betul mantap dalam hati kita. Kemudian yang kedua, iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Takut menghadapi maut menyebabkan manusia menjadi pengecut. Orang yang beriman percaya sepenuhnya bahwa kematian itu ada di tangan Tuhan. Pegangan orang yang beriman mengenai soal hidup atau mati adalah firman Allah, surat An-Nisa ayat 78, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayadah. Di mana saja kamu berada, niscaya kematian itu akan mendapatkan kamu, walaupun kamu berada dalam benteng yang kuat atau kokoh.
Kapan saja kalau Allah sudah menghendaki, maka ajal itu tidak bisa ditunda, juga tidak bisa dimajukan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, iman menanamkan self-help dalam kehidupan. Rezeki atau mata pencaharian memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang melepaskan pendiriannya karena kepentingan kehidupannya. Kadang-kadang ia tidak segan melepaskan prinsip menjual kehormatan, bermuka dua, menjilat, memperbudak diri, sebab kepentingan kehidupan. Mungkin juga karena pertimbangan rezeki. Adapun orang yang beriman, yang menjadi pegangannya mengenai rezeki ialah firman Allah. Ya, tidak ada hewan melata di bumi ini melainkan telah ditanggung Tuhan rezekinya. Jadi semua hamba Allah, sampai sekecil binatang melata itu semua adalah tanggungan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Tidak ada hewan melata di bumi ini melainkan telah ditanggung Allah rezekinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, iman membentuk ketentraman jiwa. Seringkali manusia dalam kehidupan ini dilanda perasaan gelisah, duka cita, digoncang oleh ragu-ragu dan bimbang. Apabila bertemu dengan kesulitan yang kecil saja, dia gelisah, kelihatan pada wajahnya, berbekas dalam pembawaan dan gerak langkahnya. Dan jika mendapat sedikit kenikmatan atau kelapangan, dia tak dapat menguasai diri. Ia berlaku congkak, bahkan kadang-kadang lupa daratan. Semua sifat ini karena tipisnya iman. Adapun orang yang beriman, yang imannya kokoh, ia mempunyai keseimbangan. Hatinya akan tentram atau mutmainnah, jiwanya akan tenang atau sakinah, seperti dilukiskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka tentram karena selalu mengingat Allah. Ketahuilah bahwa dengan ingat Allah, hati akan menjadi tentram. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana. Dia Allah yang menurunkan ketentraman dalam hati orang-orang yang beriman, sehingga keimanan mereka bertambah dari yang sudah ada. Al-Fatah ayat 4. Yang kelima, iman membentuk kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik disebutkan dalam Al-Quran dengan hayatan thayyibah. Orang yang selalu melakukan kebajikan, mengerjakan perbuatan baik, ia tidak ubahnya seperti air yang jernih. Dirinya sendiri suci, bersih, dan juga memberikan nikmat pada orang lain, melepaskan dahaga manusia, membersihkan diri, dan membersihkan pakaian yang kotor. Hidupnya sederhana, mencukupkan yang ada, tidak mengganggu yang lain, malah memberi dan menjadi contoh teladan. Di sisi Allah, kelak ia mendapat pahala yang seimbang dan layak. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 96. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik, laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, niscaya akan kami hidupkan ia dalam kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Dan akan kami berikan kepadanya balasan menurut yang mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah beberapa efek dan pengaruh iman terhadap kehidupan manusia. Dan insya Allah mudah-mudahan kita betul-betul bisa mengokohkan iman kita, sehingga kita bisa melenyapkan kepercayaan terhadap kekuatan benda, sehingga iman kita tertanam dengan kokoh, tidak takut menghadapi maut karena kita yakin pasti mati pasti datang. Kemudian iman menanamkan self-help dalam kehidupan kita. Kemudian iman membentuk ketentraman jiwa. Tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kemudian iman membentuk kehidupan yang baik, insyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya Allah, kabulkan doa kami. Sekian, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.